Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabar TV biasa, namun isinya luar biasa. Semoga para pengunjung channel ini selalu berada dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jiwa raganya, dilancarkan segala urusan, dan dimudahkan rezekinya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu setia mengunjungi channel ini, sehingga channel ini bisa tetap aktif berbagi ilmu yang semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, sebelum kita mulai pada pembicaraan yang akan diberi judul Muslim Sejati, saya infokan kembali kepada semua para pengunjung channel ini, jika kalian berniat untuk berpartisipasi berbagi info tentang kesehatan, tentang agama, tentang sosial, budaya, tentang sejarah atau biografi seorang tokoh besar, baik tokoh nasional maupun dunia, silakan kalian kirim dalam bentuk audio MP3 atau audio visual MP4 dengan durasi maksimal 10 menit dan minimal 5 menit. Kirimkan via email ke alamat nandangmujawan25@gmail.com atau via WA ke nomor 0852 13231371. Jika video kalian dalam waktu 5-6 bulan mendapat penonton kurang lebih 4.000 pengunjung, dan jika channel ini sudah bisa dimonetisasi oleh YouTube, akan ada royalti 30% dari kami. Demikian informasinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan info atau ilmu yang berjudul Muslim Sejati. Kaum muslimin wal muslimat, dalam gerak hidup di alam saat ini, kita selain harus gagah dalam penampilan, lincah dalam pembicaraan tentang pengetahuan, juga harus baik dalam segala perilaku. Dan tentunya semua itu harus dijalani dengan istiqomah. Kalau dibawa ke dalam bahasa sekarang, harus konsisten. Artinya harus teguh, tangguh dalam menjalankan perilaku baik yang selalu disertai dengan perasaan khawatir tersesat pada kemunkaran, sehingga jiwa raga kita akan selalu terjaga dari kesalahan berpikir, berucap, dan bergerak. Sehingga dalam gerak sehari-hari tidak lepas dari menjalankan amar ma'ruf nahi munkar secara istiqomah. Maka insya Allah itulah yang dinamakan muslim sejati. Di mana hal yang demikian terdapat dalam salah satu hadis, man salima muslimaina min lisani wa yadih, yang dinamakan kaum muslim itu ialah selamat dari keselamatan omongan dan gerak tangannya. Maksud selamat dari keselamatan omongan adalah mampu menjaga dari kemunafikan, sehingga tidak seperti pepatah mengatakan badan madab hati mungkir. Kemudian selamat dari kesalahan tangannya adalah muslim sejati itu harus mencari nafkah yang halal menurut Allah yang dicontohkan oleh sunnah rasulnya. Kenapa saya katakan halal menurut Allah yang dicontohkan sunnah rasulnya? Sebab pada saat ini banyak yang mencari nafkah yang menurut manusia itu halal, tetapi belum tentu menurut Allah yang dicontohkan oleh sunnah rasulnya. Apalagi berada dalam satu negara yang bercampur dalam kemungkaran, kemurtadan, dan kemunafikan. Apa yang dimaksud berada dalam lingkungan kemunafikan? Saya kasih contoh. Misalkan ada salah satu keluarga yang berduka karena ditinggal salah satu anggota keluarganya. Ditambah lagi kondisi keluarga tersebut ekonominya yang pas-pasan atau miskin, yang seharusnya keluarga duka tersebut kita bantu, kita hibur untuk meringankan dukanya, ya dengan cara membantu dengan mengirimi makanan, minuman untuk beberapa hari ke depan, seperti yang telah dijelaskan oleh hadis riwayat Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Juz 1 halaman 247. Nah, ini sikat matanya mengatakan isnau li ahli Jafar ta'aman faqad atahum yusgiluhum. Jadi di sini dikatakan hendaklah kalian membuat makanan untuk keluarga Jafar, sebab mereka telah ditimpa dengan yang sangat menyusahkan. Yang dimaksud adalah ditinggal oleh keluarganya yang bernama Jafar. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa menurut sunnah Nabi SAW, kaum muslimin ini baik dari tetangga mayit ataupun kerabatnya hendaknya berusaha menghibur keluarga yang berduka, ya dengan cara memberikan makanan, ya
bantuan makanan, minuman, bukan malah dibebani harus mengeluarkan atau menyediakan biaya-biaya yang memberatkan, apalagi keluarga tersebut adalah keluarga yang tidak mampu atau miskin. Ironis, saat ini keluarga duka malah harus menyediakan sejumlah dana untuk pengurusan acara kematian, entah itu untuk kifarat atau persiapan acara pembagian berkat kepada jemaah taklim, juga untuk membagi-bagi uang kepada jemaah yang ikut menyolatkan mayit dan lain-lain. Nah, coba lihat dalam kitab fikih Hasyiatul Qulyubi ya, Hasyiatul Qulyubi juz 1 halaman 353. Di sana dikatakan qala Syekhun Ar-Ramli, telah berkata Syekh Ramli, wa minal bid'ahil munkaratil makruha fi'luha, di antara bid'ah yang makruh itu, yang munkar itu, di antara bid'ah yang munkar itu, yaitu yang tidak dibenarkan oleh agama, adalah yang tidak disukai dikerjakan. Kama firawdati, yaitu sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Ar-Radlah, ma yaf'aluhu nasu mimma yusamma kifarah, yaitu apa yang dikerjakan manusia yang disebut dengan kifarat ya. Waman sona'a ta'aman, kemudian memberikan hidangan-hidangan makanan lil iztimai alaihil mauti, untuk acara berkumpul-kumpul di rumah atau di keluarga mayit ya, dan seterusnya lah itu ya. Di dalam di dalam Hasyiatul Qulyubi itu diterangkan, yaitu pada juz 1 halaman 353 demikian. Itu diantaranya, baik sebelum atau sesudah ya, penguburan mayat. Nah, itulah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu salah satu contoh yang dihalalkan manusia belum tentu menurut agama, menurut Allah. Begitu juga dalam urusan kehidupan sehari-hari, baik urusan muamalah, siasa, atau akhwalu saksiyah. Sepertinya agak susah ya mau melihat mana yang hukumnya ini datang dari syariah Islam atau bukan. Kalau muamalah sih jelas kelihatan ya. Nah, kalau syariah, misalnya jual beli, baik itu di perusahaan-perusahaan atau di bank-bank, ini bagaimana? Ini kan sekarang sudah tidak jadi masalah. Yang syirik-syirik seperti itulah yang dianggap benar gitu ya. Yang dianggap benar, ini dianggap tidak bermasalah ya. Begitu juga masalah siasa, yaitu kehidupan politik. Sekarang kan sudah punya banyak tuh partai-partai Islamnya ya. Namun apakah sudah terbukti dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya dengan berebaknya berbagai partai tersebut ya. Kemudian kita lihat lagi dalam urusan akhwalu saksiyah. Jadi akhwalu saksiyah ini adalah dalam masalah yang akan kita lihat di dalam masalah berkeluarga atau pernikahan. Sudah banyak kaum muslimin, terutama muslimah, yang bersatu atau berumah tangga dengan kaum non-muslim. Ya, nikah beda agama ya. Apa ini tidak khawatir yang seperti itu melanggar syariah? Ya, ini kan khawatir sekali akan masuk ke dalam penilaian Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 8, bahwa mereka yang seperti itu bukanlah mukmin. Ya, ini bagaimana bunyinya ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya. Ya, mereka ngakunya sih amanah, kami beriman, ya, berpandangan dan bersikap hidup menurut ajaran Allah sebagai satu kesudahan akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Ya, mereka itu tidak berpandangan dan bersikap hidup menurut aturan Allah. Kata Allah, mereka itu mau mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman sebenarnya. Coba lihat pada ayat 9-nya. Yuhadi'unallaha walazina amanu, mau menipu, mau mengibuli Allah dan kaum mukminin. Wa may yahda'una ila anfusahum, sebenarnya mereka itu bukan mau mengelabui Allah, tetapi mengelabui dirinya sendiri. Ila anfusahum wa may yash'urun, ya, hanya saja mereka ini tidak mau menyadari ya. Jadi ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah 8-9 tersebut jelas dari Allah memperingatkan kita dengan dengan adanya manusia-manusia munafik yang bohong, khianat, ingkar janji, menghalalkan segala cara. Bahkan jangan dipungkiri ada oknum tokoh keagamaan yang dengan entengnya dan mudahnya mau melaksanakan pernikahan beda agama. Apa ini tujuannya? Tokoh agama ini apa tujuannya? Nah, tentunya ini kita sudah
sudah tahu apa yang seperti itu. Ya tentunya demi uang ya. Diingatkan ataupun tidak diingatkan, mereka terus begitu. Kata Allah dalam ayat 6 surat Al-Baqarah mengatakan, "A'anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Diperingatkan atau tidak, mereka tetap tidak mau beriman, tidak mau berpandangan dan bersikap dengan aturan Allah Rasulnya. Bahkan ketika mereka diingatkan atau dinasihatkan, orang seperti itu malah berdalih, katanya mau memaslahatkan. Ini katanya ya, jawabannya ini katanya mau memaslahatkan. Ini bukan omongan saya loh, ini firman Allah pada ayat 11 surat Baqarah itu. Jawaban mereka itu atau dari mereka itu, inna manahnu muslihun, untuk kemaslahatan katanya. Maka kata Allah diponis pada ayat 12-nya dalam surat Al-Baqarah tersebut, innahu mufsiduna, mereka itu sesungguhnya adalah perusak. Dalam konteks ini perusak syariat. Walakin la yasurun, tetapi sayang mereka tidak mau sadar. Ya, tidak sadar dengan tidak mau sadar beda. Kalau tidak mau sadar itu mereka tahu tapi tidak mau. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kembali pada inti masalah bahwa untuk menjadi muslim sejati itu harus istiqomah. Artinya harus teguh bertahan dalam menjalankan aturan-aturan Allah, dalam menjalankan tatanan-tatanan hidup dari Allah menurut sunnah Rasulnya dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan karena uang, komoditas, bahkan hanya karena merasa menjadi tokoh ya di suatu tempat, di lingkungan, ini lepas kontrol, lepas kendali dari tatanan atau hidup dari Allah, yaitu Islam. Tapi ya kata Allah, walakin la yasurun, mereka itu tidak mau menyadari, tetap tidak mau menyadari ya. Diperingatkan atau tidak, tetap mereka melaksanakan, malah berdalil inna manahnu muslihun, mau memaslahatkan. Itulah barangkali apa yang bisa disampaikan dalam pengertian muslim sejati ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita umumnya, wabil khusus buat saya sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.